Kita akan uh, mendengarkan bagaimana Dr. Z yang akan sharing bermanfaat untuk kita semua dalam waktu 30 menit ke depan. Dr. Z? Siap. Oke, siap. Tafadol, dokter. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalli wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebahagiaan yang Allah berikan pada kita semua di pagi hari ini. Dan tentunya nikmat kita diberikan kesempatan pagi hari ini untuk hidup kembali, numpang hidup di bumi, numpang menghirup oksigennya Allah, numpang mendapatkan airnya Allah, numpang tidur di tempat yang begitu luas di muka bumi ini. Itu adalah sebuah karunia yang memang Allah menyediakan kepada kita semua untuk memanfaatkan bumi ini sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa syukur kita atas begitu besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua dimudahkan untuk meneruskan apa-apa yang sudah beliau dan para orang-orang soleh di zaman dahulu melakukan perjuangan tersebut. Dan tentunya semua membutuhkan atau memerlukan ilmu, memerlukan strategi, memerlukan sebuah komunitas atau mungkin lingkungan yang bisa mensupport kita semua untuk bisa mewujudkan cita-cita besar tersebut. Namun ala kulli hal, memang kalau kita lihat dari perjalanan Rasulullah SAW, bahwa Nabi kita SAW memiliki kurang lebih sekitar 150.000 orang sahabat. Ya. Lalu turunkan lagi itu ada sekitar 2.000-an lah, yang menjadi lingkar kedua beliau SAW. Lalu kalau diturunkan lagi itu menjadi sekitar kurang lebih sekitar 100-an orang, bahkan hampir 20 itu nggak ada nyampe. Tapi dari situlah akhirnya cita-cita besar itu terbentuk. Maka yang kita perlukan dalam kedepannya nanti ya berkaitan mungkin juga dengan apa-apa yang mungkin teman-teman semua kita semua mau lakukan, katakanlah mungkin di komunitas provokasi bersama Mas Pras ya, mungkin ada Coach Fahmi, ada Mas Agus dan teman-teman semua yang lain, adalah menciptakan orang-orang yang bisa memang memiliki kemampuan untuk mengubah ya. Dan mengubah bukan cuma sekedar mengubah dengan ilmu, tapi dengan iman. Dan mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas undangan dari Mas Pras yang beberapa hari yang lalu WA saya, Masya Allah. Ini spesial banget, biasanya Sabtu saya nggak ngisi. Tapi karena yang minta tolong ini atau minta nge-WA-nya Bapak Guru, ini repot saya. Nanti kualat saya kalau ditolak. Baik, teman-teman sekalian, Masya Allah, pagi hari ini mungkin saya akan berikan beberapa tips ya, atau mungkin beberapa sharing yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita praktekkan. Karena tadi Masya Allah Mas Pur tadi menceritakan tentang pengalaman beliau. Jadi sebenarnya kalau sudah ngerti cara memperbaiki atau mengobati diri kita, itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget sebenarnya, ya nggak sulit-sulit banget. Tapi kita paling tidak tahu konsepnya dulu, tahu katakanlah dasar teorinya dulu, sehingga nanti kalau kita mau ngebenerin itu apa yang mau dibenerin gitu kan. Kalau ngertinya atau mungkin salahnya itu apa nggak tahu, seperti itu. Baik, ada 3 poin yang akan saya sampaikan di pagi hari ini untuk teman-teman di komunitas provokasi bagi yang menyaksikan Zoom ini, berkaitan dengan bagaimana atau mungkin healthy life ya, atau mungkin bagaimana cara kita bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan mempertahankan kesehatan tersebut. Sejatinya sebenarnya tubuh kita, tubuh manusia ini, mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Namun ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti yang di situ sebenarnya kuncinya sebenarnya. Kalau kita sudah pakai ibarat kata kita masuk gedung yang besar dengan kunci yang cukup banyak gitu kan, tapi kita punya kunci utamanya gitu kan, maka
itu sudah boleh dibilang itu sudah setengah dari perjalanan kita masuk ke gedung tadi. Ya. Maka kalau kita bicara tentang kesehatan atau mungkin kenapa saya sakit atau mungkin kenapa tubuh saya bermasalah segala macam, maka poin dasarnya adalah kita harus mengerti dulu bahwa Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang seimbang. Ya. Allah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang seimbang. Seimbang itu seperti apa? Ya, contohnya mungkin ya, kalau kita bicara tentang sel dalam tubuh kita, sel-sel atau elektron dalam tubuh kita itu semuanya berpasangan, ya semuanya berpasangan. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata atau kalimat radikal bebas atau mungkin oksidan atau oksidasi. Nah sebenarnya mereka itu punya peran dalam menghilangkan atau mengubah keseimbangan dalam tubuh kita. Itu intinya sebenarnya. Jadi ketakseimbangan ini muncul karena banyak atau mungkin produk-produk yang masuk dalam tubuh kita menyebabkan sel-sel itu bermasalah atau mungkin ya secara umum ya sel ya kalau kita bicara pada tingkat yang kecil mungkin sampai ke jaringan organ segala macam. Jadi ada yang membuat bermasalah. Maka poin pertamanya, jadi kalau kita sekarang, saya berapa kali ada orang bertanya ke saya kemarin kalau pas lagi di mana gitu, lagi di perjalanan ada bapak-bapak tanya, dia tanya ke saya begini, dokter maaf mau tanya, ini obat buat asam urat gimana deh? Itu kan herbal gitu kan, dia tanya begitu. Jawaban saya cuma satu saja. Kemudian sebelum saya jawab itu saya tanya, bapak makannya masih ngawur atau udah bener? Makannya masih ngawur atau udah bener? Dia langsung senyum dan dia katakan ke saya, ya masih gitu sih dok, dia bilang gitu kan makannya begini begitu segala macam. Sambal. Jadi poin pertamanya teman-teman sekalian, kalau kita mau memperbaiki atau menjaga kesehatan kita adalah remove the bad, remove the bad. Jadi poin pertama itu hilangkan atau singkirkan dulu yang jelek-jelek, ya. Singkirkan dulu yang jelek-jelek. Jelek-jelek itu apa? Ya bisa jadi itu jelek-jelek. Kita paling sudah tahu mungkin yang sudah ikut pelatihan atau training provokasi ya mungkin masalah terbesar di diri kita atau mungkin di kehidupan kita itu bukan di luar tapi di diri kita gitu loh. Maka masalah itu kaitannya dengan apa? Dengan ketidakmampuan kita atau kekurangmampuan seseorang dalam menjaga apa yang masuk dalam tubuhnya. Jadi disinilah saya katakan tadi ada 3 poin tadi, di situ nanti akan terkait satu dengan yang lain. Nah, remove the bad ini ya termasuk juga bagaimana kita memperbaiki pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya mungkin kalau kita lihat sekarang, mungkin kita lihat begitu banyaknya orang-orang yang bermasalah secara habit ya. Bahkan sekarang itu ada satu penyakit yang banyak sekali melanda apa ya, banyak orang ya seperti anxiety atau kecemasan atau sekarang yang agak lebih populer lagi itu mental illness seperti itulah. Ya. Jadi apakah itu ada kaitan dengan obat-obatan atau dengan makanan atau hal-hal yang buruk? Tentunya ada, karena sejatinya tubuh kita itu diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Maka remove the bad ini atau menghilangkan hal-hal yang buruk ini dimulai dari menghilangkan kebiasaan yang buruk, menghilangkan kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi misalkan sudah tahu, misalkan ada satu produk makanan tidak sehat, misalkan ya sudahlah di stop lah gitu kan. Pertanyaannya gitu kan, bagaimana cara nyetopnya? Gitu kan. Bagaimana cara nyetopnya? Saya kasih satu clue aja biar teman-teman bisa aplikasikan. Ini masih poin pertama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW, itu beliau pernah bersama Rasulullah. Lalu dalam kesempatan tersebut Rasulullah tiba-tiba memakan labu, ya, memakan labu. Lalu Nabi mengatakan banyak hal tentang labu tadi, ya, tentang khasiat labu, ya seperti itu. Lalu sejak itu waktu Anas bin Malik melihat Nabi makan labu, setelah itu beliau tidak pernah lagi meninggalkan labu dalam kehidupannya. Ya. Jadi poinnya adalah bisa jadi kita mau mengajak seseorang untuk hidup sehat, misalkan ya, untuk makan sehat, dia nggak mau gitu kan. Tapi ketika itu dilekatkan dengan dengan keimanan seseorang atau keimanan yang dia yakini, kita sebagai Muslim tentunya, ya maka itu sudah menjadi bangunan yang sangat kokoh, ya, menjadi bangunan yang sangat kokoh.
Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita tahu bahwa beliau pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW. Ya. Salah satu nasihat tersebut adalah Abu Hurairah dipesankan oleh Nabi ya untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, gitu. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lagi meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Jadi ilmu atau mungkin keinginan atau harapan itu ketika dia dilapisi atau dibangun dengan keimanan atau keyakinan atas sesuatu, itu efeknya akan sangat luar biasa. Jadi kalau saya ditanya hubungannya apa sama remove the bad tadi, gitu kan? Hubungannya sama apa dengan remove the bad atau meninggalkan yang buruk-buruk tadi? Ya, mungkin beberapa teman-teman ada melihat beberapa video-video yang dibuat oleh ya bukan saya gitu kan, ada orang bapak-bapak gitu kan dia makan mie instan videonya itu ya. Kemudian ada suara saya sebagai background-nya gitu kan. Terus suara saya itu mengatakan di situ itu memang dicuplik dari kajian ceramah saya gitu. Saya bilang mie instan sehat nggak gitu kan? Dia geleng-geleng gitu. Kemudian terus enak Kak, dia ngangguk-ngangguk gitu kan, terus sehat apa nggak sehat tapi enak, tapi kita memaksakan diri kita untuk dimakan. Terus dari situ mengucapkan kata-kata, saya bilang kalau sudah ngerti nggak sehat masih dipaksakan masuk dalam tubuh kita, namanya apa? Terus dia katakan zolim. Di tempatnya Pak Yanto. Oh iya. Zolim kata dia. Ya. Lalu akhirnya yang lucu itu di sesi video itu terakhir itu dia ada kalimat saya yang lain, saya lupa itu di situ apa. Akhirnya dia mengubah mie instan tadi itu, nggak sebut merek. Kayaknya Mas Pras sudah sebut merek, tak apa-apa. Yang jelas dalam waktu saya kemah orang tua orang tua murid lah gitu kan, saya bilang kita tuh mau datang ke tempat yang sehat, ke tempat yang bersih, ke tempat yang asri, yang makanan yang benar juga lah. Jangan terus makan kayak begituan, saya bilang gitu kan. Sampai kapan kita mau kayak begini? Masya Allah, akhirnya berubah semua. Ada lagi yang bawa merek yang tadi Mas Pras tulis. Nah, seperti itu. Lalu ya kembali ke tadi gitu kan. Akhirnya kalau ditanya hubungannya sama remove the bad itu apa? Simple aja, satu hal simple. Kalau kita, ya Nabi juga menyatakan atau Nabi bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu tergantung pada niat. Maka bagaimana sebuah aktivitas kesehatan atau hidup sehat itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah? Baliknya ke niat kan, gitu kan? Jadi ketika seseorang itu meninggalkan yang nggak sehat karena Allah, dia dapat 2 pahala, dapat dua poin. Poin pertama secara fisik dia dapat, poin kedua secara ruhiyahnya dia dapat karena dia melakukan itu karena Allah gitu. Jadi niatnya apa? Niatnya adalah bagaimana dia mau mengembalikan jasad ini kepada Allah yang telah menciptakan dengan sempurna dalam keadaan yang baik, bukan mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam kondisi yang berlimpah penyakit. Malu kita sama Allah. Itu aja, simple kok. Kita sudah diberikan kesempatan luar biasa makan sekian banyak. Ya waktu ngembaliin gitu kan, ngembaliin jasad itu dalam kondisi yang bagus juga gitu loh. Bagi yang mungkin sudah punya cucu mungkin ya, atau mungkin sudah punya anak yang cukup banyak kan pengen tuh ngendong cucu, lihat anak di rumahnya gitu kan. Bukan malah anak-anak itu katakanlah sibuk ngurusin kita sebagai, bukan kita sih, ngurusin si orang ini gitu loh. Gara-gara sih benda tadi itu kan, Masya Allah gitu. Saya ngelihat kemarin, Masya Allah, ini intermezzo sedikit ya. Saya kemarin, ini bisa ditiru ini resep. Saya bertemu dengan istrinya seorang bapak, yang bapak itu kawannya bapak saya. Umurnya 82 tahun, dan dia kalau jalan, itu nggak kira-kira jalan. Nggak pakai kilometer, tiba-tiba hilang, jauh berkilo-kilo dari rumah dia. 82 tahun, subhanallah. Terus saya langsung, kalau saya ketemu orang kayak gitu, saya langsung tanya sama dia, ini orangnya makannya apa? Dan ternyata rahasia makannya sederhana.
Yang pertama, nih kalau mau catat, yang mau tulang-tulangnya kuat, yang mau bisa jalan sampai tuanya terus menerus gitu kan. Itu yang pertama, dia selalu mengkonsumsi bawang putih. Ya, bawang putih yang direndam dalam madu selama 40 hari. Ya. Jadi bawang putih beberapa siung gitu, mungkin yang 30 siung ya, mungkin masukin dalam madu, tutup selama 40 hari, itu dipendam, nanti 1 hari cukup makan 1 siung saja. Ya. Boleh dimakan langsung. Lebih baik dimakan langsung, tapi digeprek, hancurkan, nanti pasti madu juga campur madu nggak masalah. Kita tahu bahwa bawang putih itu ya, kalsiumnya, ya, kaliumnya, ya dia punya antioksidan yang sangat luar biasa. Ya. Itu resep yang pertama yang dia lakukan. Resep kedua, ini orang unik, Masya Allah ya. Resep kedua, dia tiap hari itu pasti makan sayur. Dan kalau dia makan sayur, Bapak Ibu sekalian, itu selalu ada jahe yang berlimpah dalam sayur tersebut. Sayuran. Jadi dibikin sayur bening seperti itu, tapi jahenya berlimpah. Bahkan yang bisa makan sayur itu cuma dia sendiri, gitu. Masya Allah. Cuma dia, karena saking banyaknya jahe dalam sayur tadi, bahkan istrinya mengatakan, ya, si ibunya itu cerita, itu kadang-kadang sampai diumpetin jahenya itu kalau sampai itu sama dia. Itu resep yang kedua. Lalu resep yang ketiga, ya, adalah tiap hari dia makan kari, nggak pakai santan. Kari itu, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, ada 8 kurang lebih ya, mungkin ibu-ibu lebih paham ya. Kari itu ada kurang lebih 8 jenis bumbu di dalamnya. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada pala, ada kapulaga, saya lupa apa lagi. Ada serai, seperti itu. Itu semua, Allahu Akbar. Kandungan itu kan perfect banget. Dan karinya nggak pakai daging. Kari nggak pakai daging, tapi pakai kacang. Kacang-kacang seperti lentils ya, legumen seperti itu kacang-kacang yang mempunyai memang proteinnya cukup, seratnya tinggi, jadi orang itu yang nggak ada masalah dengan cerna. Itu resepnya. Termasuk juga ini yang kemarin saya bertemu dengan teman saya juga yang dia mau mengoperasi seorang ibu-ibu usia 92 tahun yang kakinya patah, ya, keseleo seperti itu, sampai retak seperti itulah, tapi nggak jadi dioperasi. Waktu ditanya, ibu kepleset di mana? Ternyata waktu dijawab, dia bukan kepleset, tapi waktu lagi nyangkul di sawah, umur 92 tahun gitu kan, itu ternyata, Masya Allah, dia terpeleset seperti itulah. Jadi terpeleset itu di sawah, gitu. Luar biasa. Nggak jadi dioperasi, dan ternyata saya langsung, dia cerita apa ya, dia taruh kalau saya mau tanyanya apa. Jadi dia, apa yang dia katakan pada saya itu, ya dia boleh mengatakan dia mungkin seumur-umur hidupnya, dia belum pernah makan makanan yang ada di minimarket atau supermarket. 92 tahun. Tiap hari makannya apa? Makannya sayur, nasinya ada, tahu tempe nggak pernah lewat. Ya. Jadi tempe itu kalau kita bahas ya 3 tahun itu luar biasa. Vitamin B12 yang biasanya ada pada hewan, itu ternyata dengan proses fermentasi itu ada pada tempe. Bisa ada pada tempe, insya Allah. Kalsium yang ada pada tempe itu dengan fermentasi itu meningkat luar biasa. Di sinilah pentingnya teman-teman sekalian, kita mulai membiasakan diri kita untuk lebih memperbanyak lagi. Ini masih pada poin remove the bag, ya. Adalah bagaimana kita memperbanyak yang dikupas, bukan memperbanyak yang dikemas. Paham ya? Memperbanyak yang dikupas dan mengurangi, atau kalau boleh menzirokan lah, menolkan yang dikemas. Itu poin. Apalagi yang sudah usia-usia 40 tahun ke atas, ya, saran saya itu jangan banyak lagi lah makanan-makanan yang dikemas. Ya, banyakkan yang dikupas aja. Berarti kalau durian gimana dok? Bagus, durian bagus. Tapi ingat, durian itu adalah ujian bagi sebagian orang. Ya, jadi hati-hati dengan durian. Kenapa durian itu bisa bikin masalah? Karena tingginya gula. Berarti nggak boleh makan durian. Oh boleh, boleh. Ada yang nyala. Tapi buah-buah yang sifatnya tinggi gula itu kalau bisa dikurangi. Itu aja. Ya. Jadi remove the bad itu ya produk-produk yang sekiranya yang tadi mungkin produk kemasan itu dikurangi itu, produk olahan itu dikurangi itu. Bahkan kalau bisa mulai sekarang itu kopi bagus. Saya langsung terdistract dengan tulisan Mas. Kopi bagus. Kopi itu saya kasih tahu ilmu kopinya sedikit. Nggak cukup sih setengah jam. Ini baru remove the bad. Jadi kopi itu, ketika orang minum kopi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi tubuhnya
kebanjiran insulin. Insulin ya. Kalau insulin itu muncul akibat orang minum kopinya kopi pahit, bukan kopi kemasan ya, tapi kopi giling seperti itu, yang terjadi apa? Tubuh sudah diposisikan ya, tubuh sudah diposisikan pada kondisi tubuh sudah makan. Jadi dia nggak perlu makan. Makanya orang ngopi itu nggak perlu makan. Nah, ya? Itu. Termasuk juga orang yang ngisep ya, rokok ya. Rokok itu sama juga terjadi seperti kafein ya. Nikotin itu. Yang luar biasa lagi kalau orang sudah merokok, orang sudah ngopi, dan kopinya pakai gula yang parah. Jadi tubuhnya dikondisikan, bahasa saya itu di tanda kutip ya gitu ya, seperti itu. Tubuh itu seakan-akan sedang banjir gula dan sedang banjir insulin. Insulin kan fungsinya membawa gula ke dalam sel. Jadi makanya orang yang ngopinya pakai gula, dan orang yang merokok gitu kan, itu nggak perlu makan karena tubuhnya sudah tersetting banjir gula dan banjir insulin seperti itulah. Itu rahasia di situ. Jadi sebenarnya kalau kopi saja itu bagus ya, bagusnya maksudnya dia bisa membuat tubuh itu bisa mengeluarkan insulin lebih banyak. Makanya sebabnya kalau saya lagi nggak pengen makan, saya ngopi aja. Ya, karena dengan kopi itu insulin keluar otomatis ya, kalau nggak ada cadangan gula yang ada di tubuh untuk dimasukkan dalam sel ya, gula yang ada akan dikeluarkan karena otomatis kan, karena kalau nggak ada kalori yang masuk kan kita butuh energi. Nah, jadi itu poin pertama, remove the bad. Ya, remove the bad itu ya tadi ya, makanan kemasan, makanan olahan, makanan yang proses, makanan yang mengandung bahan-bahan segala macam itu stop semua, termasuk semua jenis kalau bisa sih yang pengen tetap mengkonsumsi bahan produk-produk yang digoreng, ganti aja nanti minyaknya itu dengan minyak yang bagus ya, nggak masalah ya. Bahkan kalau tetap pengen makan gorengan misalkan, boleh nggak makan gorengan? Ya susah ya, susah menyuruh orang menghentikan makan gorengan ya. Orang Nabi Adam aja ya, subhanallah ya, takdir Allah ya, itu kan kalau kita belajar dari Nabi Adam itu kan, atau dosa pertama anak manusia ini kan kaitannya bukan dengan apa-apa, tapi dengan makanan. Dosa pertama manusia itu kaitannya dengan makanan. Banyak yang tidak tahu bahwa sebelum Nabi Adam itu, waktu setelah Nabi Adam itu diciptakan Allah dalam bentuk raganya atau fisiknya saja, dan Allah belum meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam, iblis itu atau setan, iblis ya, itu masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam dan melakukan penelitian. Itu ada hadis. Dan didapatkan 7 kesimpulan dari iblis tentang sosok Nabi Adam itu. Iblis bilang apa dalam penelitiannya tadi? Misalkan ini manusia akan banyak masalah dengan emosi. Dia bilang. Ini manusia ringkih, ini makhluk ringkih sekali, dia bilang, rapuh. Ini manusia akan banyak masalah dengan perutnya, gitu kan? Dan ada 7 kesimpulan itu yang lakukan iblis. Jadi ya keren sih, maksudnya bisa neliti kayak begitu. Jadi iblis ini kalau mau dinobatkan, bisa dinobatkan jadi bapak riset internasional. Seperti itu. Yang paling seru itu sebenarnya kalau belajar dari kisah Nabi Adam ini ya, itu Masya Allah loh, keren sekali. Jadi iblis itu bisa membuat Nabi Adam memutuskan untuk makan buah dari syajaratul khuld. Di surga itu kan pohonnya banyaknya minta ampun. Allah cuma pesan jangan deketin pohon itu gitu. Kok tiba-tiba Nabi Adam deketin pohon itu, kok tiba-tiba juga ada iblis di surga gitu. Kan aneh. Kalau mau diolah di situ gitu kan. Jadi yang luar biasa lagi, janji yang disampaikan iblis kepada Nabi Adam kalau dia makan, atau Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu kan janjinya palsu. Apa yang Nabi Adam, apa yang iblis bilang sana? Kalau kau tidak makan buah itu, maka kau tidak akan kekal di surga. Itu janjinya. Kan bohong itu. Terus janji yang kedua apa yang disampaikan iblis? Kalau kau tidak makan buah pohon itu, maka kau tidak akan jadi malaikat. Udahlah janjinya bohong, nggak benar, tapi Nabi Adam memutuskan untuk memakan buah tadi. Pertanyaannya, ya apa ya? Ya bukan pertanyaan. Jadi kesimpulan keduanya memang Masya Allah ya.
iblis itu boleh jadi bapak marketing internasional. Canggih banget ya. Janjinya salah tapi bisa diambil oleh si Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Seperti itu. Nah, remove the bad. Jadi mungkin makanan-makanan yang kayak minyak tadi Anda boleh ganti dengan minyak-minyak yang sehat. Ini masuk poin yang kedua ya. Jadi yang the bad itu di stop semua dulu gitu kan. Makanya sekarang ada istilah clean eating atau eating clean kan banyak banget tuh. Dan itu Masya Allah Bapak sekalian, saya kemarin tuh beberapa waktu yang lalu ada bertemu dengan, bukan bertemu lah, ada ya seorang penggiat sosmed juga lah. Dia kena penyakit lambung atau penyakit mah, GERD ya seperti itulah. Dan itu dana yang dia keluarkan untuk berobat itu sudah bukan angka kecil lagi dan nggak selesai-selesai. Tapi ternyata ya, alhamdulillah, Masya Allah, bismillah gitu kan, saya kasih saran ke beliau untuk memperbaiki lambungnya tadi, itu ternyata ya simple banget. Ya, saya cuman dia stop yang nggak benar itu, terus saya suruh dia minum apa? Air tajin ya, tahu ya bikin air tajin ya, bukan air cucian beras, tapi air tajin. Ya, itu air tajin, ditambahkan dengan madu, tambahkan sedikit dengan probiotik ya. Nah, itu yang boleh juga yang merek itu kalau yang masalah tulis ya. Tapi ini yang nggak semua orang bisa mendapatkan. Jadi atau air tajin atau air singkong juga bisa. Ya, air tajin singkong juga bisa. Ya. Dia minum itu ditambah dengan kolagen. Kolagennya saya sarankan diberikan atau didapatkan dari sumber seperti gamat, tripang atau timun laut. Ya, kalau bisa dapatkan sarang walet lebih bagus lagi. Jadi air tajin dikasih sarang walet ya, atau tripang tadi yang cair juga boleh, dan campur dengan madu dan probiotik, itu ternyata ya udah ada sebulan itu selesai. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua ya, kalau tadi remove the bad, yang kedua setelah yang bad ini jelek gitu kan, termasuk situ remove the bad ini salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan cara berpuasa. Ya, kalau sekarang punya katakanlah pengobatan kesehatan barat menyebutnya sebagai intermittent fasting. Sebenarnya puasa-puasa sunnah itu jauh lebih dahsyat daripada intermittent fasting. Saya pernah nulis tentang itu juga, bahwa puasa-puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam Islam ya, misalkan yaitu boleh dibilang feeding state-nya kita, ya feeding state-nya kita, waktu makan kita itu sempit sekali. Mari kita hitung. Katakanlah orang bersahur ya, sahur itu pada pukul 4 subuh. 4 subuh dia sahur. Kemudian dia berbuka pada pukul 6. Itu kan 14 jam. Lalu masuk maghrib. Maghrib ke isya katakanlah ya jam 6 sampai jam 7, jam 8. 2 jam itu berapa kuatlah dia bisa makan. Kita sebutnya feeding state-nya di situ. Feeding state-nya di 6 sampai 8 tadi. Kan nggak bisa banyak juga makan sebanyak itu di 2 jam tadi. Nah, setelah 2 jam tadi ngapain? Tidur. Jadi bayangkan dalam 24 jam, ya, itu cuma dikeluarin 2 jam. Berarti intermittent fastingnya berapa jam? Hampir 22 jam. Masya Allah. Jadi kalau ini salah satu rahasia remove the bad gitu ya, kalau teman-teman ya mungkin ya karena suatu kondisi makan yang nggak benar ya, maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah itu tadi ya, mungkin bahasa kita puasa, tapi bahasa modern itu intermittent fasting. Jadi dipersempit feeding state-nya, itu aja poinnya. Feeding state-nya disempit, jadi fasting state-nya lebih lama. Nah, gitu loh. Itu efeknya luar biasa. Dan mungkin pernah dengar istilah-istilah tentang autofagi, apoptosis, di mana sel-sel tubuh kita tuh makan yang jelek-jelek segala macam. Itu hanya terjadi dalam kondisi tubuh yang berpuasa atau dilapangkan. Nah, masuk poin yang kedua, setelah remove tadi ya, ya sudah dibersihkan ya, yang jelek-jelek, fill with the good things lah, dengan standar halalan toiban seperti itu. Jadi lemaknya diganti lemak yang baik. Dia biasanya makan lemak yang nggak sehat, ya sekarang ganti dengan lemak yang sehat ya, seperti itu. Ya contohnya kayak apa ya? Zaitun, risio, ya alpukat, itu lemak sehat itu. Jadi mulai diperbanyak yang bagusnya. Ya, kemudian protein-proteinnya juga usahakan protein-protein yang bukan protein olahan yang kita tahu seperti maps, sosis, nugget, bakso segala macam, protein olahan. Memang daging asli, tapi yang kita maksud adalah protein yang benar-benar protein. Nah, kalau makan ikan, yang makan ikan lah, dibikin mungkin pindang atau mungkin dibikin apa sup segala macam seperti itu. Protein yang sehat, tanpa banyak pengolahan, tapi diperbanyak bumbunya di situ. Ya. Nah, kemudian masuk lagi misalkan protein, kemudian karbohidrat. Ya, tadi ada nyebut coto Makassar. Coto Makassar itu yang paling sehatnya
kalau boleh saya bahas sedikit adalah itunya jeruk nipisnya sama air putih. Jadi kalau Anda mau makan soto Makassar, minum air putihnya banyak-banyak, kasih masuk jeruk nipisnya. Minum agak 3-5 gelas supaya Anda kenyang. Habis itu langsung pamitan, tanya berapa biayanya makan jeruk nipis tadi. Itu paling aman. Itu menghemat juga kan. Oke? Jangan saya dikomentari. Kalau saya komentari, saya paling balik masalahnya. Nah, ini termasuk santan. Santan itu bagus itu Masya Allah ya. Bagi Anda yang punya masalah di jantung ya, jantung itu lemak. Itu kan santan itu kan lemak itu sebenarnya itu the best. Jadi kalau Anda punya masalah di jantung, saya sarankan Anda ini kan kelapa tua ya. Kelapa tua itu Anda ambil seperempatnya aja. Seperempat itu diambil, itu dimakan tiap hari, boleh dalam bentuk Anda camil-camil kayak begitu, ya, atau dibentuk dalam bentuk kelapa yang diparut, nanti campur dengan apa? Silakan campur apa aja, ya misalkan pale, singkong gitu loh. Ya, atau mungkin ada yang di sini orang Sumatera Utara, ada salah satu makanan di sana tuh yang sangat baik untuk kesehatan jantung namanya ita-ita. Ita-ita itu adalah beras yang direndam semalaman, beras ya, kemudian setelah direndam itu setelah kering dihancur-hancurin sudah agak hancur dia, nah dicampurkan dengan kelapa dan ditambahkan dengan gula aren. Jadi karbonya itu diganti dengan karbo yang sehat. Jadi jangan makan karbo ya. Kalau saya lebih senang makan karbo. Maksudnya tetap aja makan karena kalau kita memang bukan penganut diet tertentu, tak masalah ya. Jadi silakan aja. Tapi kalau konsepnya itu jangan ya Allah udah menciptakan makan aja tapi makan yang benar gitu loh ya, seperti itu. Jadi ada protein, ada karbohidrat ya, ada lemak tadi sudah dijelaskan ya, termasuk juga bagi yang punya masalah di tulang, saya pernah bikin resepnya itu isinya itu pisang kepok ya, bukan Ambon, bukan pisang emas, tapi pisang kepok. Karena pisang kepok ini pisang yang paling tinggi kandungan kalsiumnya. Pisang kepok, rumput laut sama alpukat ya. Pisang kepok, rumput laut, alpukat, itu ada slice tipis seperti itu aja, kayak didadu-dadu gitu, masukkan dalam mangkok, campurkan santan ya, sedikit. Ya, campurkan santan sedikit, kasih madu, minum, makan tiap hari. Tulang nanti akan strong, minta ampun, insya Allah, tambah lagi dengan berjemur dan berjalan. Oke? Nah, itu feel with the goods ya. Seperti itu poin nomor 2. Ya. Jadi perbanyaklah yang bagus-bagus. Jadi bolehkah kita cheating? Boleh. Tidak masalah, sama juga manusia. Ya, kita kadang-kadang pengen makan mie ayam misalkan gitu kan. Tapi kalau yang sudah mulai cerdas, kalau mau makan mie ayam, dia akan cari mie-nya yang mie non gluten. Gitu. Ya, kalau dia mau cari makan ayam, misalkan dia cari ayam yang ayam sehat, ayam non residu segala macam gitu. Jadi tetap bisa makan biasa. Sayurnya juga sehat gitu kan. Jadi mungkin nanti perlu dipikirkan juga selain kopi itu di Rotella itu ada makanan-makanan sehat yang lain seperti itu ya. Jadi jangan kopi tok di sini. Kopi nanti tekor bandar. Kalau orang di Aceh itu bisa dari pagi sampai sore ngopi tok. Gitu. Ya seperti itu. Dan terakhir feel with the good and ini tadi itu adalah rempah-rimpang. Saya sarankan, I strongly suggest kepada teman-teman semua. Kalau Anda tidak punya penyakit, saya sangat menyarankan tiap hari kalau bisa makanlah rempah-rimpang atau herbal, apapun bentuknya. Makan. Karena saya menyaksikan sendiri orang-orang yang subhanallah bahkan sudah akan jatuh kepada tumor kanker, itu gara-gara cuma makan satu jenis herbal saja dan dia amalkan rutin, itu kankernya, tumornya nggak tumbuh. Gara-gara cuma makan apa coba? Habatus sauda. Hanya itu aja. Masya Allah kan. Apalagi mau tambah dengan yang lain. Ya. Bagaimana ada postingan saya tentang salah satu dokter di Amerika yang menceritakan tentang kenapa di India itu angka kankernya itu rendah, itu ternyata tingginya konsumsi spices di sana, rempah. Ya, rempah. Jadi India itu termasuk negara yang memang dia secara konsumsi gulanya tinggi, tapi dia angka kankernya lebih rendah daripada bahkan Amerika. Ya. Di Timur Tengah itu. Di Timur Tengah. Karena tingginya konsumsi spicy. Jadi daripada sekali-sekali mungkin perlu dicoba ya, mungkin kopi jahe, kopi ketumbar, kopi kayu manis gitu kan.
Jadi tetap dapat kopinya, tapi dapat rempahnya juga. Atau mungkin tetap minum dalam bentuk aslinya, misalkan ketumbar, atau mungkin jahe atau kayu manis ya seperti itu. Karena memang di situ banyak sekali kandungan-kandungan antioksidan dan bahan-bahan aktif yang lain. Dan yang ketiga, terakhir sebagai penutupnya, ya ada satu remove the bad, yang kedua fill with the goods ya. Yang ketiga maintain it with iman. Maintain it with iman. Pertahankan itu dengan keimanan. Karena bisa mempertahankan orang untuk bisa hidup sehat itu, atau mungkin dia menjaga healthy lifestyle itu bukan karena tren, bukan karena orang ya, tapi karena memang dia melakukan itu untuk suatu rasa yang besar atau harapan yang besar kepada yang menciptakannya dia. Ini poin utamanya. Jadi kalau sudah kayak begitu, dia melakukannya bukan karena tren, tapi karena memang ya saya mau bersyukur dengan badan saya mau kembalikan badan ini dengan baik kepada yang menciptakannya, kan keren kayak begitu. Jadi bukan sekedar healthy lifestyle biasa gitu kan, masya Allah ya. Jadi nanti kembali pada Allah itu dalam keadaan kan asik loh, bagus sekalian. Bayangkan misalkan ya kita akan tua semuanya ya, saya juga bapak ibu teman-teman semua. Tapi kan asik tuh meninggal lagi sholatnya masih sholat sempurna. Meninggal dalam keadaan membaca Quran, meninggal dalam keadaan sujud, bukan meninggal di atas tempat tidur karena penyakit yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Waliyahzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, dan semoga Allah mudahkan kita untuk hidup sehat, dan semoga Allah ikhlaskan kita untuk hidup sehat, ya makan sehat, ya minum sehat, bergaul dengan orang yang sehat, bukan semata-mata karena tren, karena kita mau bersyukur dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dr. Z. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Dr. Z. Masya Allah, Masya Allah. Remove the bad. Dikupas, bukan yang dikemas. Perbanyak puasa. Kalau kopi yang digiling, bukan yang digunting. Makan daging belahan, bukan olahan. Ya, terus kemudian yang kedua adalah feel with the good. Dan yang terakhir adalah maintain with iman. Kalau Om Pras mengatakan lengkapi matriksmu, karena selain remove the bad, ini pengalaman saya pribadi, kemudian feel with the good dan maintain with iman, saya tambahkan itu melengkapi matriks sehingga alhamdulillah turun 30 kilo dan semua penyakit alhamdulillah, bismillah. Masya Allah.